早かったわね。あいつもプライベート通を。あんたはそこで無様に転がってなさい。 Guys, makasih banyak buat yang udah ngirim karya kalian ya. Mau itu lewat Facebook, Tiki Toko, IG, tapi yang paling banyak tentunya di email sama YouTube. Kapan video pengumuman juaranya, Bang? Karena Minggu dan Senin nggak mungkin buat gua bikin video reviewnya, karena ada Kaijo Hachigo, sedangkan Seninnya ada Sentai Daishikaku. Maka dari itu bersiap kalian semua di hari Rabu tanggal 1 Mei nanti. Karena di video review nanti, gua sekalian nentuin siapakah pemenangnya. THR! So, pada video kali ini, tentunya kita akan melanjutkan ceritanya Om-Om Kaijo Overpower yang sangat kalian sukai. Tapi sebelum itu nih ya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Supaya nanti pas kita udah menyentuh angka 200.000 subrek, kita akan langsung nyoba gas live game di channel Oniani CH. Dan buat yang mau follow sosmed gua, sikat aja langsung linknya di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kaijo Hachigo episode ketiga. Anta kaiju kusaku nai? Merasa penciuman Kikoro yang terlalu tajam, dan karena takut jika identitas Kafka sebagai kaiju humanoid akan terbongkar, Ichikawa dengan sigap memberitahukan bahwa mereka berdua berasal dari tim pembersih jasad kaiju. Setelah Kafka muka-mukan ke pelayan Kikoro yang punya nama Sebas karena telah seenaknya parkir di tempat parkir mereka tadi, Kikoro yang tadi sempat terkejut melihat kekuatan Kafka pun jadi sangat tertarik dengannya. Dirinya berniat mempermalukan Kafka selama ujian berlangsung sebelum akhirnya dia pergi bersama pelayannya. Setelah diomeli juniornya dan dihampiri oleh beberapa penjaga yang habis mendengar suara dentuman yang sangat kencang yang pastinya berasal dari Kikoro yang melempar mobil mereka tadi, pada akhirnya keduanya diminta untuk segera masuk ke tempat ujian. Ngomongnya sih gitu, tapi sayang kenyataan di lapangan bisa dibilang sangat kejam baginya. Di mana karena Kafka yang kini telah berumur 30 tahun lebih, dirinya jadi sangat-sangat kesulitan dalam melewati semua obstacle di ujian ketahanan fisik itu. Dan karena umurnya itu, stamina Kafka jadi jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Tekadnya untuk tidak menggunakan kekuatan kaijunya, membuatnya harus berada di posisi 219 dari 225 orang. Kafka semakin dibuat kena mental setelah Kikoro yang datang buat pamer peringkat 5-nya dan mengucapkan kalimat yang menggambarkan Kusogaki no Ojo-sama alias Tuan Putri Bocil Kampret. Meski peringkat senpainya itu sangatlah ambyar, tapi Ichikawa tetap merasa senang karena Kafka yang tidak menggunakan kekuatan kaijunya sama sekali. Awalnya si Kafka pengen ngomong keren dengan mengatakan, "Maka kekuatan kaiju itu sangat licik, ngap." Tapi endingnya dia nyesel karena tidak memakainya. Sementara itu, nampak wakil komandan Hoshina Soshiro yang baru menyerahkan dokumen para peserta ujian. Di saat Minaya melihat wajah Kafka di sana, dirinya hanya terdiam sebelum akhirnya ia meminta Hoshina untuk memberi laporan lisan sembari melanjutkan ke pekerjaannya. Bersamaan dengan itu, Ichikawa terlihat memberitahukan semua peserta dengan talenta di atas rata-rata. Dimulai dari Izumo Haruichi, lulusan terbaik Universitas Netralisasi Tokyo. Lalu ada Furuashi Iharu, lulusan terbaik di kampus teknik netralisasi Hachioji. Selanjutnya ada mantan anggota Angkatan Darat Bela Diri Jepang yang punya nama Kaguragi Aoi. Dan dari semuanya, ada satu orang lagi yang berdiri di atas mereka semua. Dan orang itu nggak lain adalah Shinomiya Kikoro, yang mana dia merupakan lulusan terbaik sekaligus termuda di Universitas Netralisasi California. Dirinya juga dikenal sebagai sosok yang paling jenius sepanjang sejarah perkaijuan. Belum selesai Kafka terkejut, Kikoro nampak datang menghampiri untuk meledeknya kembali. Nggak cuma mendapat gelar fans beratnya Kikoro, dirinya bahkan diledek karena telah 2 kali mempermalukan diri. Kikoro merasa penasaran harus berapa kali dirinya mempermalukan si Om Kafka ini.
Singkat waktu, setelah Ichikawa menenangkan senpainya dengan memberitahukan ujian berikutnya bersangkutan dengan tim pembersih jasad kaiju mereka, sontak hal itu membuat Kafka jadi sangat bersemangat dalam seketika. Setibanya mereka di depan gerbang raksasa, napakah ujian selanjutnya akan diawasi oleh wakil kapten Hoshina. Nah, di sini Kafka dan Ichikawa akan dibuat sangat-sangat terkejut karena evaluasi finalnya bukanlah pembersihan jasad kaiju, melainkan mengalahkan mereka semua. Selain Om Kafka, gak ada satupun peserta di sana yang terkejut melihat sosok Yoju barusan. Kikoru yang melihat hal itu pun langsung cengengesan sendiri dibuatnya. Setelah meminta klarifikasi dari Ichikawa, tapi jelas dirinya sendiri juga kaget dan beranggapan evaluasi akhirnya di tahun ini kini telah berubah. Nampaknya masing-masing peserta yang diberi seragam anti kaiju berjenis GX4552 ciptaan perusahaan teknologi Izumo, yang setelah dipakai oleh Ichikawa, dirinya pun sangat-sangat terkejut begitu merasakan seragam anti kaiju yang bisa menyesuaikan diri dan seperti menyatu dengan tubuhnya. Ichikawa juga menyadari adanya peningkatan kekuatan di dalam tubuhnya. Scene lalu berpindah ke ruang pengawas. Napakah Konogi Konomi dan teknisi lainnya yang sedang mengawasi kondisi seragam semua peserta dari satu layar monitor besar di sana. Dirinya kemudian memberitahukan persen output kekuatan tempur yang dimiliki oleh mereka semua. Dimulai dari Ichikawa yang memiliki kekuatan output sebesar 8%, Izumo 18%, Kaguragi 15%, dan Furuwashi sebesar 14%. Hoshina lalu menerangkan bahwa output kekuatan tempur bisa menunjukkan seberapa besar kemampuan seragam anti kaiju itu bisa mereka keluarkan. Dan dengan latihan rutin, biasanya akan naik jadi sebesar 20%-an. Okonogi yang udah cukup terkejut melihat kekuatan para peserta pun semakin dibuat sangat-sangat terkejut begitu melaporkan bahwa Kikoru memiliki 46% output kekuatan tempur. Hoshina yang mendengar jadi agak merinding karena persen segitu udah tergolong dalam level ketua tim. Okonogi dan teknisi lainnya pun merasa Kikoru adalah jenius tertinggi sepanjang sejarah ujian pasukan pertahanan. Karena sebelumnya, belum ada yang bisa mencapai angka segitu. Merasa jauh dari kekuatan Kikoru, Ichikawa ditenangkan oleh Hoshina yang memberitahukan bahwa 8% itu udah jadi awalan yang sangat bagus bagi seorang newbie. Dirinya juga memberitahukan selama angkanya gak 0%, maka mereka udah aman-aman aja. Nah, di saat Hoshina yang baru aja ngomong gak pernah lihat orang berkekuatan 0%, secara tidak terduga, Hoshina semakin dibuat ngakak brutal begitu melihat Kafka yang mau mengerahkan tenaga seperti lagi ngeden di WC. Melihat hal itu, Kikoru mengira Kafka cuma lagi main-main dan dalam hati memintanya untuk mengerahkan kekuatannya seperti yang ia lihat di tempat parkir tadi. Gak lama kemudian, Hoshina datang mengajak mereka semua untuk memulai evaluasi final di tempat tadi. Setelah Hoshina memberitahukan target utama mereka ialah seekor Honju dan 36 Yoju, mereka diminta untuk membunuh sebanyak mungkin monster menggunakan senjata anti kaiju yang dibawa oleh mereka semua. Setiap peserta juga akan diikuti oleh sebuah drone sebagai fungsi pelacakan otomatis, dan jika dirasa nyawa mereka sedang terancam, maka perisai akan langsung diaktifkan dari seragam mereka. Namun tentunya peserta itu akan langsung dinyatakan gagal. Setelah Hoshina memulainya, seketika itu pula semua peserta langsung berlari mencari para monster. Singkat cerita, gara-gara output power 0% Kafka, dirinya terlihat kesulitan saat membawa sebuah senjata. Gak lama kemudian, Hoshina memberitahukan bahwa pada ujian kali ini, Kapten Mina juga akan mengawasi mereka semua. Maka dari itu para peserta diminta untuk melakukan yang terbaik. Kafka yang gak mau gagal di kesempatan terakhirnya pun mencoba untuk tenang dan menyadari fungsi lain dari semua drone yang mengikuti mereka saat ini. Ichikawa baru tersadar bahwa jika hanya jumlah monster yang diperhitungkan, seharusnya sensor saja sudah cukup untuk melakukannya. Yang berarti, tindakan yang diambil oleh para peserta juga akan diperhitungkan oleh mereka. Sadar dengan kekuatan mereka yang sangat lemah, Kafka dan Ichikawa merasa jadi support adalah pilihan terbaik. Setelah melemparkan sebuah stun granat, Kafka memberitahukan bahwa Yoju di hadapan mereka saat ini adalah tipe yang gak bisa ngeliat, tapi punya pendengaran yang sangat tajam. Maka dari itu stun granat adalah pilihan terbaik untuk melawannya. Kafka lalu meminta Izumo dan kawan-kawan untuk menembak bagian perutnya, karena bagian itu adalah bagian terlunak dalam tubuhnya. Nice assist. Melihat apa yang dilakukan oleh Kafka barusan, Hoshina terlihat cukup kagum dengannya.
Namun di saat Kafka dan Ichikawa yang mau pergi membantu yang lainnya lagi, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Dalam satu serangan itu saja Kafka telah terluka cukup parah. Hoshina lalu minta Okonogi untuk menyiapkan perisai untuknya. Mengetahui perisai akan diaktifkan, Kafka yang gak mau gagal pun mencoba untuk bangkit dengan sekuat tenaga. Di tengah Kafka yang bersikeras memaksakan diri, karena mengetahui Mina yang sedang menyaksikannya, dirinya terlihat akan dimangsa oleh Yojui itu. Namun untungnya di sini, seseorang datang untuk menyelamatkannya. Meskipun sangat kesal, tapi Kafka menyadari bahwa dirinya tak akan mampu melampauinya. Para peserta yang lainnya pun sama sekali gak menyangka perbedaan persen output power akan sangat berpengaruh besar seperti itu. Di saat Kafka yang masih mencoba bangkit kembali, dirinya baru menyadari bahwa kakinya telah mengalami patah tulang. Sebagai pengawas ujian, Hoshina menganjurkan supaya Kafka lebih baik menyerah saja daripada kondisi jadi semakin memburuk. Kafka yang memikirkan kemungkinan yang masih bisa ia lakukan, akan tapi dirinya langsung teringat dengan 0% output powernya sendiri. Kafka juga merasa sosok yang bisa berdiri di sebelah Mina pasti bukanlah dirinya. Meski mengetahui kemungkinannya hidup sama dengan persen output powernya sendiri, namun Kafka tetap tidak akan menyerah dan akan tetap mengejar impiannya sampai kapanpun. Hingga pada akhirnya... Dan berakhirlah alur cerita anime Kaiju Hachigo episode ketiga. Minggu depan bakalan jadi episode yang cukup epik. Yang baca manganya harusnya tahu momen epik yang gue maksudkan. BTW, Windbreaker bakalan gua rekap 6 episode tapi di channel Oniani CH ya guys. Mungkin 2 mingguan lagi. Iya, sekitar segitulah. Baru kelar 2 episode soalnya. Kenapa gak di WAM 2 aja bang? Iya, biar Oniani CH paling enggak bisa monet dulu. Subreknya udah 1200-an tapi video masih zero kan gak enak juga kan. Oh ya, berhubung tinggal 49 ribuan subrek lagi, kalian ada saran main game apa nggak? Kalau game HP sih gue masih bisa sikat-sikat aja ya. Tapi kalau game PC, tolong jangan terlalu berat guys. Soalnya laptop gue belum di-upgrade ya. Masih nabung buat beli PC juga soalnya. Coba komen di bawah, enaknya kita main apa nanti. Tapi jangan lupa di-push tombol subrek di bawah guys. Dan share ke teman-teman kalian biar kita bisa nyentuh 200.000 subrek dengan lebih cepat dari yang gue targetkan. So, segitu aja video kita kali ini. Kalau ada salah kata, mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.ね